Ya memang orang Kristen itu dari sejak zaman perjanjian lama, Taurat itu ya memang berserah semua, orang yang tunduk dan patuh kepada Tuhan. Tapi Tuhannya yang mana? Itu pertanyaannya. Yang tunduk dan patuh, yang tunduk dan patuh ya, Taurat dengan Injil, kemudian orang Yahudi dengan orang Kristen sama-sama patuh dan tunduk kepada Tuhan, yaitu Elohim YHWH. Yes, betul. Perbedaannya hanya orang Yahudi belum mau percaya bahwa YHWH turun ke dunia melalui Sang Firman menjadi manusia. Masih menanti Mesiasnya, tetapi orang Kristen sudah digenapi dengan turunnya Sang Firman itu, yang seperti dikatakan di Yesaya 43 ayat 11 bahwa Elohim sendiri yang akan turun ke dunia menyelamatkan manusia. Yes. Melalui firman-Nya. Nah, itu perbedaannya. Itulah perbedaan. Yang lainnya sama. Tapi sekarang udah banyak orang Yahudi yang percaya Tuhan kan, Pak? Wow, udah banyak. Perkembangan zaman, bahkan nanti Yahudi yang menunggu Mesias itu habis. Iya. Karena sudah ada, Mesias sudah turun. Mereka itu rabi-rabi kok yang mengatakan bahwa Mesias sudah turun. Yaitu diungkapkan oleh Rabi Kaduri ya pada tahun 99. Dia sebelum meninggal tahun 2000, dia sudah membukakan clue atau misteri yang selama ribuan tahun tidak bisa dipahami oleh orang Yahudi yang tegar tengkuk, yaitu Yesaya 43 ayat 11 bahwa YHWH sendiri, Anochi, dia sudah katakan, aku sendiri yang akan turun ke dunia menjadi juru selamat manusia. Makanya di dalam prasasti daripada Paleo Hebrew, di Paleo Hebrew jauh, jadi sebelum Masehi, Paleo Hebrew itu sudah melambangkan Alef Taf. Alef Taf itu, Alef adalah kekuatan yang dilambangkan dengan ox, kepala kerbau, dan Taf itu dilambangkan dengan salib. Bahkan YHWH sendiri ternyata setelah diteliti, YHWH artinya adalah lihatlah tangan yang terpaku. Itu tetragramatonnya. Kita lihat benar atau tidak. Kita akan saksikan Paleo Hebrew-nya. Kita belajar ya di sini supaya paham juga ya bahwa di Paleo Hebrew-nya kenapa kok Yesus harus tersalib. Karena apa? Karena itu sudah dinubuatkan jauh dari sebelum Masehi, sudah dinubuatkan. Kita lihat ya. Oke. Salib itu kapan mulai ada itu ya, Pak Lidara? Berarti waktu nubuatan itu belum ada maksudnya mempraktekkan penyaliban ya? Iya belum ada penyaliban itu kan baru ada ini. Nah kita lihat ya di sini. Nah oke ya. Kita lihat ya, ini yang menjelaskan orang Yahudi sendiri. Sebentar ya, kita lihat. Sebentar saya share screen dulu. Oke, kita lihat ya tentang ini. Kita lihat sama-sama. Kita belajar sama-sama. Hello friends. First off, I'm not much of. Ini Paleo Hebrew ya. Ini yang ditulis Yod Hei Vav Hei. Ini gambar Paleo Hebrew-nya, mungkin kurang jelas ya. Saya ini kan dengan yang lebih jelas ya bahwa. Jadi YHWH itu adalah gambaran dan
memang sudah dinubuatkan sejak jauh-jauh hari, ya, tentang itu ya. Oke, ya ini dulu ya, kita lihat ya. Nah, Yod Hei Vav Hei ini adalah penjelasan daripada Yod itu artinya arm. Yod itu artinya tangan. Yod gambarnya seperti huruf Y terbalik. Yod itu tangan artinya, ya. Hei ini lihatlah, gambarnya orang. Ini bahasa Hebrew yang tua. Mereka pakai gambar, pakai simbol, bukan pakai huruf, bukan pakai aksara, tapi pakai simbol. Yod ini adalah tangan, ini di sini. Yod. Hei ini adalah lihatlah, gambarnya orang yang terangkat tangan dua tangannya. Vav ini gambar Y ini artinya paku, nail, bahasa Inggrisnya nail. Hei itu orang. Jadi Yod Hei Vav Hei YHWH itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu adalah artinya lihatlah, tangan yang terpaku. Ini bahasa Ibrani kuno, ya. Itu para begoders nggak akan ngerti, apalagi nabinya nggak ngerti bahasa ini, ya. Yod Hei Vav Hei, ya. Terus kemudian Alef Taf. Makanya Yesus mengatakan Ani Alef Taf, aku adalah yang awal dan yang akhir. Alef ini lambangnya kepala kerbau atau kepala banteng, melambangkan kekuatan, strength. Taf itu gambarnya apa, lihat? Taf itu gambarnya salib, ya. Makanya Yesus mengatakan, YHWH juga mengatakan Ani Alef Taf, yang awal dan yang akhir, yang batin dan yang zohir. Yang awal dan yang akhir, yang batin dan yang zohir. Yang batin adalah Alef, yang tidak terlihat, dan yang Taf itu adalah yang akhir, yang zohir, yang terlihat. Luar biasa kalau Alkitab itu, ya. Ini bukan karangan-karangan kita, ini orang Yahudi sendiri yang berbicara. Kita dengarkan. The great speaker, don't have the best speaking voice and things like that, so just kind of bear with me here. Anyhow, I was kind of contemplating on God's name. God's name, the earliest form of Hebrew that's ever been found or ever known, so it's unique, but I like it. So let's look at here at the Yod. You know, this is the Yod. We have it over here. And Yod itu artinya tangan. Yod, arm and hand. Arm and hand. Indeed. Arm and hand. Yod itu arm and hand, tangan. Ya, kita dengarkan lagi. Probably some of you heard this, and that's not where I'm going here. If you think that's it, so I'm going to go a little bit further than that. So just bear with me here. So the Hey, which is this right here, and we find right here the Hey, yeah, means lo, behold, or the. Lo, behold. Lo, behold itu artinya lihatlah. Lo, lihatlah. Behold, lihatlah. You know, I kind of look at the Hey as this is definitely looks like a person, you know, kind of with their arms out saying, hey, behold, listen, well, you know, this is important. Okay, then we go to the next letter, you know, we got the Vav, and it looks like a Y, so if I say Yod, forgive me, sometimes I'm confused and say the Yod because that's the Y, but it's a Vav, or Wav, or Wa.
but we'll just call it a vav for today. And it's over here, and it means nail, peg, Nail. and. So Nail, nail and ya. a peg joins Jadi vav itu nail atau paku. Nail. Ya. things together, which you can see why they also say it means and, kind of joining two things together. So it makes sense that a nail or a peg would do that. And of course we have the hey again. Hey, pay attention. Pay attention. Maybe I should- Hey itu adalah pay attention atau perhatikan. Lihatlah. Lo, behold, pay attention. Perhatikanlah. Jadi perhatikanlah tangan yang terpaku. Okay, so, and you obviously have some people who will say, you know, behold, they'll say, behold the hand, behold the nail. So behold the hand, behold the nail. But it kind of really don't read that way. It can be, you know, the hand, the arm, behold, nail, behold. So I get that, and that's pretty neat, and that's awesome. You know, Awesome. praise you. Ya. Oke, itu penjelasannya ya. Jadi jauh ya, jauh ribuan tahun sebelum Yesus Tuhan YHWH sudah merancangkan itu. Makanya kenapa Yesus harus mati terpaku di kayu salib, karena harus menggenapi yang dikatakan itu tadi. Kenapa nggak ditentukan matinya tua, atau matinya dibunuh, atau matinya dalam peperangan Yesus sebagai manusianya? Enggak, harus terpaku, karena terpaku itu pasti mengeluarkan darah, dan darah itulah yang menguduskan dan menyucikan kita umat manusia dari dosa-dosanya. Itu oke? Gitu Pak Cengke ya. Loh, yang lain pada kemana, terlempar apa gimana ya? Pada turun semua sih. Ini saya sudah perbesar ya, supaya kelihatan. Tadi kan kecil mungkin ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, kelihatan ya, semua kelihatan ya. Oke. Ya, ini the ancient Hebrew terus. Jadi bahasa Ibrani dulu tuh seperti seperti Mesir ya. Jadi lambang dia punya aksara itu berbentuk lambang, bukan aksara, lambang. Jadi orang pada waktu itu tahu kalau lambang ini alef. Nah, makanya disesuai dengan di buku Rabbi Reuven Firestone yang 10 orang rabi yang menulis Al-Quran, dia memasukkan aksara alef, lamet, lamet, mem. Alef, lamet, mem. Alef, lamet, mem. Atau di bahasa Arabnya alif lam mim. Nah, ketika ditanyakan kepada orang Muslim, nggak ada satu juga yang bisa jawab, karena itu adalah kode dari bahasa Ibrani. Ya, nah kita lihat di sini, yod tadi ya, lambangnya tangan tadi, ini yod, ya ini yod. Arm and hand atau work atau deed, tangan, lambangnya. Hey itu ada artinya hey, lo, behold, lihatlah, pay attention, perhatikan dengan seksama. Vav, nail, paku. Ya, jadi yod, hey, vav, hey artinya tangan, lihatlah, perhatikan, paku, perhatikan tangan, perhatikan paku. Jadi tangan yang terpaku. Oke, terus kemudian ini ya,
kita lihat lagi di sini. Sorry. Nah ini di dalam aksara apa? Dalam aksara Ibrani Paleo Hebrew itu juga ada namanya gematria atau hitung-hitungan. Jadi setiap huruf itu ada jumlah, ada nilainya ya. Oke, saya ini lagi ya tadi. Nah ini ya, ini tadi yang saya bilang, ini alef, taf, gambarnya salib ya. Kita lihat ya, gambarnya salib. Ini bukan kebetulan ya. Taf itu, alef ini adalah ox atau strength atau leader. Ox kekuatan atau kepemimpinan atau yang utama, leader yang tertinggi. Alef. Taf itu artinya mark, sign, tanda, covenant, perjanjian. Jadi taf itu artinya tanda perjanjian ya, tanda perjanjian. Jadi ini adalah yang leader yang tertinggi, alef, yang awal, yang tertinggi, yang utama, yang pertama. Taf ini tanda perjanjian. Makanya Yesus mengatakan ani alef taf, aku adalah yang awal dan yang akhir, aku adalah alfa dan omega. Jadi alef ini alfa, taf ini omega ya. Nah, lamet ini seperti tongkat gembala. Lamet ini artinya pengontrol atau yang mengawasi. Lamet, staff atau kontrol, to, from ya gitu. Ini ada bahasanya ya, bahasa Ibrani ya. Jadi jelas ya. Nah, kemudian kalau gematrianya, ada penghitungannya, ada nilainya ya. Nilainya dari penghitungan bahasa itu ada nilainya. Kita lihat nilainya, nilai dari gematria. Orang Yahudi itu begitu. Kita lihat, ini namanya akurat ya, Pak. Ya, akurat, semua dihitung dengan teliti dan seksama. Jadi tidak sembarangan ya. Ini oke, ini namanya nilai gematria ya. Ini gematrianya. Nah ini ya, ini namanya gematria. Gematria itu alef itu nilainya 1, bet itu nilainya 2, gimel nilainya 3, dalet nilainya 4, he nilainya 5, vav atau paku tadi nilainya 6, zayin nilainya 7, het nilainya 8, tet nilainya 9, yot nilainya 10 yang tangan tadi, kaf nilainya 20, lamet nilainya 30, mem nilainya 40, nun nilainya 50, sameh nilainya 60, ayin nilainya 70, v nilainya 80, zade nilainya 90, kof nilainya 100, res nilainya 200, sin nilainya 300, dan akhirnya taf nilainya 400. Yang tertinggi dan yang akhir. Alef yang awal dan yang pertama. Makanya alef ini nilainya 1 karena dia pertama.
dan Luar dia biasa. satu-satunya, dan dia satu. Esa. Taf ini yang terakhir, ya. Oke. Kenapa kok seperti itu? Kenapa hitung-hitungan? Kita lihat. Rabi ini menghitung ketepatan bahwa Yesus itu Mesias. Dihitung Rabi itu orang nggak gampang percaya. Dia harus hitung. Betul. Dia harus hitung gematrianya dari setiap huruf yang ada di Torahnya atau di tanahnya. Dia akan hitung. Kita lihat ya, Rabi ini. Shalom, good evening. Had a request to speak about Rav Yitzchak Kaduri, Zichrono Livracha. He was the biggest. Ini dia murid dari Rabbi Yitzchak Kaduri, rabi terbesar di Israel saat sebelum dia meninggal. Rabbi Kaduri meninggal pada umur 108 tahun. Sfaradik Mekubal, Skana Mekubalim, the oldest of all the Mekubalim in Judaism. Very famous personality, and before he passed away, sebelum dia meninggal 11 tahun lalu, ya, ini dia berbicara nih tahun 2017 ini kalau nggak salah. I talk about 11 years ago. He leave a letter. Ya, jadi Yitzhak Kaduri ini sebelum meninggal dia meninggalkan sebuah wasiat di dalam amplop. Nah, di dalam amplop ini, wasiat ini adalah hasil perhitungannya dia tentang Mesias. Siapa sih sebenarnya Mesias yang masih ditunggu oleh orang Yahudi? Dan Rabbi Kaduri memesankan kepada anak-anaknya dan Murid-muridnya. kepada murid-muridnya juga, boleh dibuka amplop itu setelah 1 tahun meninggalnya dia. Kepergiannya itu harus baru dibuka. Nah, ketika itu dibuka, Yahudi guncang. Ya, sorry, ada yang mengingatkan tadi ya, Ariel Cohen ini benar, bukan murid dari ini, tapi murid dari Rabbi Gainsbourg, dan Rabbi Gainsbourg itu juga koleganya daripada Rabbi Kaduri. Kita dengar. He left a letter in a closed envelope, and he has to open it one year later. He left the letter in the month of Elul. After he passes away. Before he passed away. But he has to open only after he. Yes, he has to open the letter only 1 year after his death. Oke, kita lihat ya, kita lewati ini dia bagaimana dia mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias. Kita lihat. You can think the words that he said has the acronym of. Dan luar biasanya Rabi ini masih menulis bahasa Ibrani dengan bahasa Ibrani kuno, yaitu Paleo Hebrew. Tidak sembarang orang bisa membaca tulisan Rabi ini, ya, karena dia pakai Paleo Hebrew. Nah, Yehoshua ini bahasa Paleo Hebrew. Ini, ya, bukan Ibrani modern, ini Paleo Hebrew. Ya, susah kita bacanya. Ya. What is a little bit different of the name of Jesus the way we know it, what is Yeshua.
Okay, so it is written in the Bible 2 times Yehoshua in this way. Usually Yehoshua we write it this way. So this is Yehoshua and his name. His name in the second coming, like we explained, is Yeshua. And he wrote Yehoshua. Now, everybody that know Arav Kaduri knows that he have a friend, a journalist, that his name was Yehoshua and used to write his name this way. And he's somebody that think himself Mashiach. So people here can think that, or maybe he meant about this guy, but it makes no sense. Alright, so people can think that if he meant about this guy, so probably Kita lihat hitung-hitungannya dia, yeah, gematrianya ya. that what I said, standing, it's something, and will prove that too. Yarim is the He race. said, Ini kita lihat ya hitung-hitungan dia gematrianya. Nah, ini dia udah mulai main gematria. Kita and lihat. watch this forward. And You have to say this is in Gematria is equal. yeah, it's in Gematria, 475. 375 gematrianya dari Salomo. Nama Salomo. Nanti bisa ketemu Mesias adalah keturunan Daud. Now we know why he said these two words. Not for the acronym, to show you a hint about who will prove. Somebody, talk about somebody that will prove that his Torah is standing, is true. Okay? Somebody that have to prove to the world that what he said world. to the world, that what Jesus said or what Arav Kaduri said, like it is written here, and his Torah is standing. It means something that is true. He will be realized as true. Okay, so I think that here should be a vav. Shedvarav, what he said. So from here I take the vav from here. I take the vav from here and I put it here. Now I have the acronym of Yeshua. Ya, dia ambil dari kata-kata yang tertulis di dalam susunan kata itu. Ya, dari susunan kata itu keluarlah nama Yeshua. Ya, dari susunan kata itu. Jelas ya?